Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Nafis Kutrotunada. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang strategi dan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa aja sih yang akan kita bahas pada siang hari ini? Yang pertama, kita akan mengulas tentang materi tentang pembelajaran Al-Quran. Yang akan kita bahas itu tentang menulis, membaca, dan ulumul Quran. Menulis terambil dalam menuliskan Al-Quran menjadi salah satu bagian dari penguasaan yang harus dimiliki peserta didik. Pembelajaran menulis Al-Quran yang dimulai dari sejak dini yang diharapkan akan lebih memberikan hasil yang lebih baik. Untuk menjembatani itu semua, ada upaya yang harus kita tekuni, yaitu guru yang serius dan anak didik yang mampu terambil dalam menuliskan Al-Quran dengan benar, tepat, dan rapi. Tujuannya, satu, tentang aspek pengetahuan. Dalam hal ini, murid memiliki pengetahuan mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan tata cara penulisan Al-Quran. Murid juga dibekali pengetahuan mengenai pentingnya menguasai Al-Quran dalam bentuk tulisan. Dengan mampu menulis Al-Quran dapat membantu dalam melancarkan proses penghayatan dan pengamalan kandungan Al-Quran. Menulis Al-Quran karena dinarasikan dalam bentuk bahasa Arab, maka berbeda sekali dengan penulisan kapital bahasa Indonesia seperti umumnya. Selanjutnya ada aspek tentang pelaksanaan, terus aspek pembiasaan, terus metode pengajaran atau metode pembelajaran adalah seluruh perencanaan dari prosedur mampu langkah-langkah kegiatan pembelajaran termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Metode-metode apa aja sih yang perlu kita ketahui untuk menulis Al-Quran ini? Nah, simak ya. Yang pertama, metode imlak. Apa sih itu metode imlak? Metode imlak adalah kategori menulis menekankan pada rupa atau postur dalam pembentukan kata-kata atau kalimat. Secara umum ada 3 cakapan yang dikembangkan dalam keterampilan imlak, yaitu yang pertama, kecakapan dalam mengamati, kedua, kecakapan dalam mendengar, yang ketiga, kecakapan kelenturan tangan dalam menulis Al-Quran supaya menghasilkan sebuah tulisan yang lebih tepat, rapih. Secara garis besar ada 3 macam teknik yang harus diperhatikan dalam pembelajaran imlak. Yang pertama, imlak menyalin, yang kedua, imlak mengamati, yang ketiga, imlak menyimak, dan selanjutnya imlak tes. Dari semua itu tuh terdapat beberapa metode juga. Yang tadi kan pertama metode imlak, yang selanjutnya itu metode drill. Metode drill adalah yang dilakukan dalam pengajaran, dalam melatih peserta didik tentang apa yang telah dipelajari. Metode itu melatih peserta didik untuk mengulang materi atau penulisan Al-Quran yang telah guru berikan kepada muridnya. Selanjutnya metode Yanbu'a. Yanbu'a adalah metode menulis huruf Arab atau huruf hijaiyah yang terlebih dahulu membentuk sketsa huruf hijaiyah dulu, kemudian baru membentuk huruf hijaiyah atau tersambung-sambung menjadi yang lebih utuh. Selanjutnya tujuan dari metode ini itu murid-murid dapat membaca Alkitab Allah dengan mantap, baik dari segi ketepatan harokat, saktah, membunyikan huruf-huruf dengan makhrajnya dan persepsi maknanya. Yang kedua, murid-murid mengerti apa aja sih makna Al-Quran dan supaya terkesan dan menjiwainya. Yang ketiga itu murid-murid mampu menimbulkan rasa haru, khusyuk, tenang, dan jiwanya serta ikut dalam jiwanya itu serta takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu membiasakan murid-murid membaca pada mushaf dan memperkenalkan istilah-istilah tulisan baik untuk waqaf, mad, dan idgham. Terus kita akan mengulas tentang ulumul Quran. Kalau di sini ya, apa sih pembelajaran tentang ulumul Quran itu? Ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran secara umum, seperti ilmu agama Islam dan dalam bahasa Arab juga. Dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran, nasikh, mansukh, ijaz, makhi madani, dan ilmu-ilmu lainnya yang bersangkut paut dengan Al-Quran. Terus secara garis besar juga pokok pembahasan ulumul Quran terbagi menjadi dua aspek utama
pertama, yaitu pertama ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata-mata, seperti ilmu yang mempelajari tentang jenis-jenis bacaan atau qiraat, tempat riwayatnya dan waktu turunnya ayat-ayat atau surah Al-Quran, Makiyah, Madaniyah, terus dan sebab-sebab turunnya Al-Quran, asbabun nuzul. Yang kedua itu ilmu yang berhubungan dengan diroyah, yakni ilmu yang diperoleh dengan jelas penelaahannya secara mendalam. Misalnya pemahaman terhadap lafaz yang gharib, asing, serta mengetahui makna-makna ayat yang berkaitan dengan hukum. Sejarah ulumul Quran secara garis besar adalah dapat diklarifikasikan menjadi 3 tahapan perjalanan, yaitu tahap sebelum kodifikasi, awal permulaan kodifikasi, menjadi 3 tahapan pembelajaran. Kan yang pertama tadi itu kan sudah sebelum kodifikasi, awal permulaan kodifikasi dan tahap kodifikasi yang melahirkan banyak ulama dan karya-karya mereka tentang ulumul Quran. Terus sedangkan tujuan ulama tentang ulumul Quran adalah untuk mengetahui arti-arti dari untaian kalimat Al-Quran, penjelasan ayat-ayatnya, dan keterangan maknanya, dan hal-hal yang samar, mengemukakan hukum-hukumnya, dan selanjutnya melaksanakannya. Tuntutannya untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin cukup sekian tentang pembelajaran Al-Quran yang kita tuh mengulas tentang menulis, membaca, dan ulumul Quran. Akan kita lanjutkan lagi dalam video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Tadi kan kita membahas tentang pembelajaran Al-Quran yang mengenai tentang membaca, menulis, dan ulumul Quran. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran ilmu hadis. Kita akan membahas tentang matan dan ulumul hadis. Sedikit sih, tapi lumayanlah, semoga bermanfaat. Untuk kali ini kita akan membahas matan. Matan atau al-mat menurut bahasa adalah ma'irtafa'a min al-ardi, atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Berkenaan dengan matan atau redaksi hadis, maka ada beberapa yang perlu dipahami, yaitu tentang ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan. Yang kedua itu tentang matan hadis itu sendiri dalam hubungan dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya, apakah ada yang melemahkan atau yang menguatkan. Dan selanjutnya tentang ayat Al-Quran, apakah ada yang bertolak belakang. Materi selanjutnya yaitu tentang ulumul hadis. Ulumul hadis adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matannya, apakah diterima atau ditolak tentang hadis itu. Menurut Tengku Muhammad Hasbi Al-Siddiqi, ilmu hadis yakni ilmu yang berpautan dengan hadis, banyak ragam-ragamnya atau banyak ragam macamnya. Menurut Izzuddin Ibnu Majah, ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dasar untuk mengetahui keadaan suatu sanad atau matan hadis. Matan hadis itu tentang segala perbuatan Nabi Muhammad, tentang perjalanan, cakapan, perbuatan, tentang apapun itu tentang Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, kita lanjut lagi materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kita sempat membahas tentang pembelajaran Al-Quran, pembelajaran ilmu hadis. Untuk yang kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran akidah. Kita akan membahas tentang rukun iman. Akidah adalah dasar, fondasi untuk mendirikan bangunan. Semakin tinggi bangunan yang akan kita dirikan, harus semakin kokoh juga fondasinya. Tidak ada bangunan tanpa fondasi. Kalau fondasinya lemah, bangunan itu juga akan lebih cepat runtuh atau ambruk. Tidak ada bangunan tanpa fondasi. Kalau ajaran Islam kita bagi dalam sistematik akidah, akhlak, muamalat,
akidah syariah dan akhlak atau iman, Islam, dan ihsan. Maka ketiga atau keempat aspek tersebut tidak bisa dipisahkan sama sekali. Satu sama lain itu saling ada keterkaitannya. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalah dengan baik. Ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dilandasi dengan akidah. Dalam agama Islam terdapat pilar-pilar keimanan yang dikenal dengan rukun iman, terdiri dari 6. Pentingnya mengerti jika rukun iman adalah penyangga keimanan seseorang muslim, maka rukun iman ini wajib dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sedini mungkin. Cara mengajarkan 6 rukun iman kepada sang buah hati pun Anda dapat melakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang pertama adalah rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat dilakukan dengan menaati segala perintah apapun oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa saja sih larangannya. Menurut Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara uluhiyah dan juga mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda bisa mengenalkan beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada peserta didik, buah hati, orang-orang yang baru mengenal Islam agar semakin yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Cara mengajarkan rukun iman kepada anak, kepada seseorang, kepada siapapun itu tentang iman kepada malaikat adalah dengan mengajarkan sejumlah sifat-sifat malaikat, seperti tidak mempunyai nafsu layaknya manusia, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, serta juga mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dibukukan. Fungsinya sebagai petunjuk serta pedoman umat Islam dalam kehidupan sehari-hari tentunya, supaya dapat selamat dunia dan akhirat. Mengajarkannya kepada anak atau entah siapapun itu dapat Anda lakukan dengan memberikan pengetahuan tentang kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul. Apa saja sih kitabnya? Yang pertama, Zabur yang diturunkan oleh Nabi Daud. Yang kedua, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Terus Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai para nabi dan rasul yang ada pada zaman sebelum Rasulullah menjaga sangat penting untuk diamalkan. Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang menjadi utusan Allah serta memperoleh wahyu untuk menyebarkan kebaikan kepada umat Islam pun wajib Anda ajarkan kepada siapapun itu, atau Anda memberikan informasi ilmu-ilmu yang Anda ketahui kepada seseorang anak, siapapun itu yang belum mengetahui tentang agama Islam atau mengetahui tentang ajaran-ajaran, kaidah-kaidah atau rukun iman tentang Islam. Selanjutnya iman kepada hari kiamat. Anda bisa mengajarkan rukun iman yang kelima ini dengan selalu berperilaku baik, karena akan memperoleh balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan tentang pahala dan siksaan yang akan diperoleh saat hari kiamat nantinya. Dengan demikian akan meninggalkan perbuatan dosa dan mempunyai makna dan menjalankan segala perbuatan baik yang ada di dunia. Selanjutnya, iman kepada qada dan qadar. Ini yang terakhir. Iman kepada ketetapan Allah dan keputusan Allah menjadi sangat penting untuk Anda ajarkan kepada seorang, siapapun itu, buah hati, orang-orang gitu. Cara mengajarkan rukun iman kepada anak dengan dapat memberikan pemahaman untuk lebih sabar dan dalam menghadapi cobaan, senantiasa berusaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi materi yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi yang akan kita bahas tentang hari ini, tentang materi pembelajaran fikih. Kita akan menguas tentang ibadah, muamalah, jinayah, dan jihad. Fikih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariah yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan.
Pembelajaran fikih adalah sebuah proses pembelajaran untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil, akli, dan nakli. Tujuan pembelajaran fikih adalah menerapkan aturan-aturan atau hukum-hukum dalam kehidupan. Sedangkan tujuan untuk penerapan aturan-aturan itu untuk mendidik manusia agar memiliki sikap dan karakter takwa dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Kata takwa adalah kata yang memiliki makna luas yang mencakup ibadah. Selanjutnya ibadah ya. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan orang Islam yang halal yang dilaksanakan dengan diniati ibadah. Sedangkan ibadah adalah arti yang khusus adalah perbuatan ibadah yang dilaksanakan dengan tata cara yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah dalam arti yang khusus ini meliputi toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, kurban, akikah, nadar, dan kifarot. Metodenya pembelajaran ini tuh dapat ada beberapa macam metode. Yang pertama metode ceramah. Kedua metode diskusi. Ketiga metode demonstrasi. Keempat metode simulasi. Kelima metode tanya jawab. Selanjutnya tentang muamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial seperti syariat. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Dalam hubungan adanya manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut yang terdiri dari hak dan kewajibannya. Selanjutnya jinayah. Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer itu, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindakan pidana kisos, hudud, dan takzir. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang kisos. Kisos adalah penjatuhan coba sanksi yang sama dengan apa yang telah ia lakukan atau pelanggaran apa yang telah ia lakukan sih. Lakukan yang dilakukan terhadap korbannya. Misalnya pelaku menghilangkan nyawa korbannya, maka ia wajib dibunuh. Kecuali keluarga korban memaafkan si pelaku, maka pelaku hanya akan dikenakan denda yang dinamakan dengan diat atau denda sebagai pengganti dari hukuman. Selanjutnya hudud. Hudud adalah penjatuhan sanksi yang berat atas seseorang yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis seperti zina, mabuk, dan keluar dari agama Islam atau murtad. Selanjutnya takzir. Takzir adalah hukuman yang selain hukum hudud yang berfungsi mencegah pelaku tindakan pidana dari melakukan kejahatan, menghalanginya dari melakukan perbuatan maksiat. Fikih jihad menjadi bahasan dalam fikih jihad itu menjadi bahasan dalam salah satu hadis Arba'in Nawawi. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu puncak Islam adalah jihad. Umat Islam perlu memahami dan memposisikan jihad dengan benar, tidak menafikan maupun memperlebih-lebihkan dengannya. Jihad pada kondisi khusus memiliki hukum fardu kifayah atas dasar Quran surah At-Taubah ayat 122, yaitu tentang tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dalam sirah Rasulullah SAW ada dua macam kondisi yang membuat jihad menjadi fardhu ain. Yang pertama, ketika pemimpin negara Islam adalah yang sudah diwajibkan, dan kedua adalah musuh memasuki wilayah Islam untuk menjajah atau menguasai. Jihad ini untuk pertahanan. Sekian dari saya, kita lanjutkan lagi materi yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran akhlak, yaitu tentang mengerti akhlak mahmudah dan mazmumah, membiasakan akhlak mahmudah dan menjauhi akhlak mazmumah, beserta metodenya sesuai taksonomi Bloom. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela. Mengutip buku Belajar Akidah Akhlak oleh Muhammad Asraduddin Al-Jumhuri, akhlak tercela merupakan segala tingkah laku manusia yang dapat mendatangkan kebinasaan, kehancuran diri, berhubungan dengan sesuatu yang tidak bermoral, tidak menyenangkan, dan bertentangan dengan norma-norma yang ada. Hal-hal yang mendorong manusia untuk berbuat maksiat adalah dunia beserta isinya, yaitu manusia, iblis, hawa nafsu. Sifat-sifat mazmumah yaitu satu, anani'ah atau egois, kedua al-baghyu, melacur, ketiga al-buhtan, dusta, selanjutnya al-khina'ah, khianat, terus al-zulmu, aniaya, al-ghibah, mengumpat, al-hasad, dengki, al-kufr, mengingkari nikmat, terus arya, ingin dipuji, terus an-namimah, adu domba. Sungguh sangat tidak baik sekali kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Selanjutnya akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah atau akhlakul karimah, akhlak terpuji yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Zulkarnain dan dalam transformasinya, nilai-nilai pendidikan Islam menjelaskan bahwa akhlak terpuji yaitu akhlak yang senantiasa berada dalam kontrol ilahiyah, yang dapat membawa nilai-nilai positif, kondusif bagi kemaslahatan umat Islam. Akhlak mahmudah terbagi menjadi 3, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Amiduddin dan beserta teman-temannya dalam pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi umum menjelaskan bahwa akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai bentuk makhluk hidup kepada Tuhannya yang sebagai pencipta atau khalik. Ada beberapa contoh perwujudan akhlak kepada untuk Allah Subhanahu wa taala, di antaranya A. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempercayai segala keagungannya serta melakukan tindakan-tindakan yang baik yang diperintahkannya dan menjauhkan larangan-larangan yang Allah telah utuskan. Yang B. Sabar, yang menurut Naisaburi Al-Qusairi artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetap tenang ketika mendapatkan cobaan, dengan menampakkan sikap cukup walaupun sebenarnya berada dalam kefakiran dalam bidang ekonominya. Terus selanjutnya C, yang C itu tawakal, artinya menyerahkan segala urusan ikhtiar dan upaya yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu usaha dulu. Selanjutnya tawakal, ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi selanjutnya, pasrahkan semua, pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Yang selanjutnya itu bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semakin banyak kita bersyukur, akan semakin banyak nikmat kebahagiaan yang Allah berikan juga kepada kita semua. Selanjutnya akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia dibagi menjadi beberapa, terhadap diri sendiri dan dalam lingkungan keluarga. Akhlak terhadap diri sendiri adalah kewajiban manusia sebagai makhluk yang dibekali akal, pikiran, dan hati nurani terhadap dirinya sendiri. Beberapa contoh terhadap akhlak terhadap diri sendiri yaitu memelihara kesucian, kebersihan, kesehatan, kerapian, dan kecantikan diri. Yang selanjutnya memelihara kerja akal pikiran dengan menganalisa dan mengambil hikmah dari apa saja yang sedang dialaminya atau setelah yang dialaminya, ambil pelajarannya baik menyenangkan maupun yang menyakitkan, karena semua itu akan ada hikmahnya. Selanjutnya mengurusi kerahmatan di bumi dengan mengolah dan memanfaatkannya untuk kebutuhan hidup di dunia. Selanjutnya adapun akhlak dalam lingkungan keluarga terwujud dalam beberapa sikap seperti berikut ini. Yang pertama, berbakti kepada orang tua karena ridho Allah adalah ridho kedua orang tua.
Selanjutnya, berbuat baik kepada sanak saudara, meningkatkan kualitas dan kuantitas silaturahmi dengan mereka. Selanjutnya, suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin atas satu sama lain berpasangan. Selanjutnya, akhlak kepada alam. Menurut Zulkarnain, seorang muslim hendaknya memiliki beberapa sikap menjaga lingkungan dan tidak berbuat kerusakan, memanfaatkannya dengan baik, dan tidak melakukan eksploitasi yang berlebihan. Contoh-contoh akhlak tersebut yaitu yang pertama, sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, menjaga dan memanfaatkan alam terutama hewani dan nabati untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya. Selanjutnya, sayang kepada semua makhluk dan menggali potensi alam demi kemaslahatan umat manusia dan alam yang sekitarnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi metode taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan checklist atau mulai dari tingkatan yang rendah hingga yang tertinggi. Tentunya untuk mencapai tujuan yang level yang lebih tinggi itu harus dipenuhi lebih dahulu. Dalam kerangka konsep ini, tujuan pelatihan ini adalah belum dibagi menjadi 3 domain atau ranah kemampuan intelektual, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, ranah kognitif. Tujuan kognitif atau ranah kognitif adalah segala upaya yang mencakup kegiatan mental otak dalam ranah, yaitu dalam ranah kognitif ini terdapat 6 jenjang proses berpikir, antara lain yang pertama, pengetahuan, kemampuan mengingat kembali materi yang telah dipelajarinya, contohnya menyatakan kebijakan. Terus yang kedua, pemahaman, kemampuan memahami materi tertentu, seperti contohnya menulis kembali atau merangkum kembali pelatihan. Yang ketiga, penerapan, kemampuan untuk menerapkan informasi atau konsep dalam praktek atau situasi yang nyata yang baru aja dipelajarinya. Contohnya itu menggunakan pedoman atau aturan dalam menghitung gaji pegawai. Yang keempat, analisa, kemampuan menguraikan suatu materi menjadi bagian-bagiannya. Contohnya menganalisa penyebab meningkatnya harga pokok penjualan dalam laporan keuangan. Yang kelima, sintesis, kemampuan untuk memproduksi. Contohnya, menyusun kurikulum pelatihan dengan mengintegrasikan pendapat dan materi dari beberapa sumber. Yang selanjutnya, evaluasi, kemampuan menilai manfaat atau suatu benda atau hal yang tujuannya tertentu berdasarkan kriteria jelas. Contoh, membandingkan hasil ujian peserta pelatih dengan kunci jawaban. Selanjutnya, ranah afektif. Ranah afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. Ranah afektif dibagi dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, penerimaan, kemampuan memperhatikan atau menunjukkan atensi dan penghargaan terhadap orang lain. Contohnya, mendengar pendapat orang lain, mengingat nama seseorang. Yang kedua, responsif, kemampuan berpartisipasi aktif dalam pelatihan dan selalu termotivasi untuk segera beraksi dan mengambil tindakan atau atas suatu kejadian, seperti contohnya berpartisipasi dalam diskusi kelas. Yang ketiga, nilai yang dianut, kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik terhadap suatu kejadian atau objek yang diekspresikan dalam berperilaku. Contohnya, mengusulkan kegiatan sosial sesuai nilai yang berlaku dalam komitmen perusahaan. Yang empat, organisasi, kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dalam mengharmonisasikan perbedaan nilai. Contohnya, menyepakati dan menaati etika profesi, mengakui perlunya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Yang kelima, karakterisasi,
kepada karakter dan daya hidup seseorang, kemampuan memberikan hubungan transpersonal atau interpersonal dan sosial. Contohnya menunjukkan rasa percaya diri ketika bekerja sendiri, kooperatif dalam aktivitas berkelompok. Selanjutnya itu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik meliputi gerakan atau koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Keterampilan ini dapat diasah jika sering melakukannya. Perkembangan tersebut dapat diukur sudut kecepatan, ketepatan, jarak, cara, atau teknik pelaksanaannya. Ada 7 kategori ranah psikomotorik, mulai dari tingkatan yang sederhana hingga tingkatan yang rumit, yaitu persepsi, kesiapan, respon terpimpin, mekanisme, respon tanpa yang kompleks, dan penyesuaian penciptaan. Dengan menggunakan metode ini untuk menetapkan tujuan pelatih, maka pemimpin akan ada jajaran manajemen untuk memberikan pelatihan yang tepat untuk karyawannya, atau yang bisa digunakan oleh administrasi supervisi sekolah, sekaligus mampu menghasilkan output dari pelatihan yang berkualitas dan kemajuan dalam perusahaan. Sekian dari saya, semoga materi-materinya semuanya bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.